Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Sehat semua ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang tata nama senyawa. Nah, sekarang pembahasannya adalah tentang tata nama senyawa ion, baik ion yang tunggal ataupun ion-ion nanti yang bersifatnya banyak ya, atau yang disebut dengan poliatomik. Jadi di sini nanti pembahasannya lebih ke tata nama senyawa poliatomik. Nah, untuk penentuan rumus senyawa nanti kationnya itu kalian tulis lebih dulu ya. Untuk kation itu ditulis di depan, dan anionnya itu nanti kalian tuliskan di belakang. Yang disebut dengan kation itu adalah atom yang bermuatan positif ya, dan anion itu adalah yang bermuatan negatif. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh kation, dan ini beberapa contoh anion. Na+, kalau yang anion misalnya NO3-, maka rumus kimianya adalah NaNO3 atau diberi nama dengan natrium nitrat gitu. Lalu ada Ca2+ dan anion NO3-. Rumus senyawanya, rumus kimianya menjadi CaNO3 2 kali. NO3-nya ini dikurungkan ya. Karena di belakang NO3 itu ada nilai lagi gitu. Karena ada nilai maka dia harus kita beri kurung, dan di belakangnya diberi nilai sesuai dengan jumlah muatan pada kationnya. Seperti itu ya. Maka namanya nanti menjadi kalsium nitrat gitu, dan seterusnya. Untuk penamaan unsur-unsur poliatomik ini kalian nanti bisa kalian lihat di buku. Ada beberapa jenis kation dan ada beberapa jenis anion ya. Ini adalah beberapa kation, dan yang selanjutnya ini adalah beberapa anion. Nanti kayak ada sulfat, lalu ada nitrat, ada nitrit, asetat, lalu ada sulfat, fosfat, fosfit, dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya tentang tata nama senyawa asam. Untuk tata nama senyawa asam, seperti kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, asam itu nanti di depannya itu diberi dengan nama asam gitu ya, awalannya asam, lalu diikuti dengan anionnya. Misalnya ini, nama asam dari asam fosfat itu adalah H3PO4. H3PO4. PO4-nya itu adalah senyawa yang kation ya, dan H itu adalah senyawa asamnya. Nah, PH3 ini kenapa bisa H+ ditambah PO4 3- gitu kan ya. Nah, 3- nya ini kamu kali silang ke H, dan yang positif itu kali silang dengan PO4 di sini gitu. Maka jadinya rumus kimianya adalah menjadi H3PO4 seperti itu. Paham ya? Itu untuk tata nama dari senyawa asam yang bersifat poliatomik. Nah, ini ibu sudah siapkan beberapa contoh soal. Misalnya kalau ada soal untuk memberikan tata nama senyawa, ini ada soal tentukan nama senyawa dari Ag3ASO4. Berarti Ag ini adalah kation dan ASO4 ini adalah anion. Kalian lihat di tabel kalau kalian belum hafal. Jadi Ag ini adalah perak dan ASO4 itu adalah arsenat gitu. Lalu selanjutnya
Kalau ada perintah nanti tuliskan rumus kimia dari aluminium sulfat. Kalian buat satu-satu. Kationnya aluminium. Aluminium itu kan bermuatan 3+. Maka Al3+, sedangkan sulfat itu adalah SO4 2-, ya. Lihat di tabel nanti. Nah, ini kamu kali silang muatan sehingga 3 ini berada di belakang SO4 dan 2- ini berada di belakang Al. Sehingga rumus kimianya menjadi Al2 dalam kurung SO4 3 kali. Seperti yang tadi Ibu katakan, kalau di belakang poliatomik ini ada nilai lagi, maka dia harus dikurungkan. Seperti itu. Lalu ini ada contoh lain ya, misalnya Na+ ditambah SO4 2-, maka menjadi Na2SO4. 2-nya ke Na dan positif ini ke SO4. Karena di belakang SO4 itu hanya 1, maka tidak perlu dikurungkan. Dan itu menjadi namanya adalah natrium sulfat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini nanti selanjutnya soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ada beberapa soal ya. Yang pertama yang Ibu minta adalah tulis nama senyawanya dari N2SO4. Lalu yang B, AlNO3 3 kali, Ca3 PO4 2 kali. Ini nama senyawanya kamu sebutkan. Yang kedua, kamu tuliskan rumus kimianya yang kamu bikin ya. Kayak K+ nanti ditambah sulfit. Sulfit itu apa? Sehingga rumus kimianya menjadi seperti apa? A, B, C. Dan yang ketiga, ini tentang senyawa asam. Kayak asam sulfat, berarti kan H2SO4, begitu dan seterusnya ya. Kalian diminta menuliskan rumus kimianya. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.